Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Todor Apriyadi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat yang berjudul cara membudidayakan tanaman porang di lahan terbuka dan cara pencegahan tanaman porang dari gangguan hama dan penyakit. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Porang dalam kurung Amorphallus maleriblum adalah salah satu jenis tanaman iles-iles yang tumbuh dalam hutan. Porang merupakan tumbuhan semak atau herbal yang berumbi di dalam tanah. Umbi porang berpotensi memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan dan dapat dengan mudah diolah menjadi bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tanaman porang juga merupakan tanaman anggota famili Ares yang secara umum dikenal dengan nama bunga bangkai karena bau bunganya yang tidak sedap. Di beberapa daerah, tanaman ini dikenal dengan nama iles-iles. Tanaman porang merupakan tanaman asli Indonesia dan sudah sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, tanaman porang juga sama dengan tanaman lainnya yang rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman memang menimbulkan beberapa dampak yang tidak bagus bagi tanaman. Berikut jenis-jenis hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman porang seperti jamur porang, ulat daun, nematoda, belalang, dan ulat umbi. B. Rumusan masalah. Pertumbuhan tanaman porang kurang optimal bila pertumbuhan tanaman tersebut terhambat oleh gangguan dari hama dan penyakit dan akan menimbulkan beberapa dampak yang tidak bagus bagi tanaman. Ada beberapa jenis tanaman dan hama penyakit yang sering menyerang tanaman porang seperti jamur porang, ulat daun, nematoda, belalang, ulat umbi. Masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana cara mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman porang. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana cara mengatasi tanaman porang bila terserang oleh hama dan penyakit. Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Landasan teori. A. Pengertian tanaman porang. Porang adalah salah satu jenis tanaman iles-iles yang tumbuh dalam hutan. Porang merupakan tumbuhan semak atau herbal yang berumbi di dalam tanah. Umbi porang berpotensi memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan dan dapat dengan mudah diolah di bahan pangan. Tanaman porang juga merupakan tanaman yang secara umum dikenal dengan bunga bangkai karena bau bunganya. Tanaman porang merupakan tanaman asli Indonesia dan sudah sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Cara membudidayakan tanaman porang. A. Pengolahan tanah atau persiapan lahan. Sebagaimana tanaman umbi-umbian lain yang hasil umbinya berada dalam tanah, maka porang menghendaki tanah yang gembur dan subur. Terdapat dua cara penyiapan lahan untuk penanaman porang, tergantung pada bibit yang digunakan. Apabila bibit berasal dari umbi, maka perlu dibuat lubang tanaman dengan ukuran 60 x 60 x 45 cm. Jarak antara lubang tanaman 90 x 90 cm. Kalau tanaman porang dirancang untuk menghasilkan umbi bukan kecil sedang, maka jarak antara lubang tanaman dikurangi menjadi 60 x 60 cm. Sebelum tanam, lubang tanah ditutup dengan lapisan tanah bagian atas atau topsoil dan pupuk organik, kompos atau pupuk kandang. Sedangkan untuk bibit yang berasal dari bubil atau katak dibuat buludan setelah tanah diolah intensif dengan jarak antara bulut 90 cm dan bubil ditanam dalam buludan dengan jarak 90 cm. B. Bibit. Perbanyak dengan menggunakan bibit berupa ubi batang atau potongan ubi yang mempunyai titik tumbuh. Merupakan cara yang paling lazim dilakukan. Umbi porang ubi yang digunakan sebagai bibit hendaknya cukup besar karena apabila terlalu kecil untuk tumbuh dan menghasilkan umbi yang besar memerlukan 2-3 musim tanam. Menurut Mondal dan Sen 2004, presentasi perkecambahan bibit yang tinggi 98%. Apabila bibit diperoleh dari separuh potongan ubi bagian atas, sementara dari separuh bagian bawah ubi akan menghasilkan perkecambahan yang lebih rendah. C. Jarak tanam. Jarak tanam yang digunakan ditentukan umur panen yang dikehendaki. Apabila akan dipanen pada umur 8 bulan pertama, maka jarak tanaman 30 cm x 30 cm sudah cukup. Tapi apabila dipanen pada periode panen tahun kedua, digunakan jarak tanam 45 cm x 45 cm. D. Kedalaman tanah. Kedalaman tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil ubi. Secara umum, makin dalam bibit ubi tanam akan menghambat pertumbuhan anak ubi.
maka kedalaman 30 cm. Sebagian besar dari umbi akan memanjang menjadi V-form. Pada umumnya, tanah adalah cukup ideal untuk tanaman porang. Pemupukan. Tanaman porang perlu dipupuk dengan pupuk kandang untuk mendapat hasil yang optimal. Apabila menggunakan pupuk anorganik, digunakan dosis NP2O5 K2O sebesar 40 banding 80 kg per hektar yang diberikan pada 45 hari setelah tanam. 1 bulan berikutnya tanaman dipupuk lagi sebagai top dressing dengan 40 kg. Penyagaan gulma terutama dilakukan pada awal pertumbuhan tanaman sebelum kanopi menutup. Umumnya dilakukan secara manual pada umur 30, 60, dan 90 hari setelah tanam sambil menguburkan tanah di sekitar tanaman. Selain secara manual, pada usaha tani skala luas penyagaan dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida. Pengelolaan air. Tanaman porang umumnya diusahakan di lahan kering. Namun untuk dapat menghasilkan ubi yang optimum, diperlukan tanah dengan kelembaban yang cukup, terutama pada awal pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian Santosa menunjukkan bahwa apabila kandungan air kurang dari 40% kapasitas air lapangan, maka akar akan lebih cepat kering dibandingkan pada kondisi normal. Panen. Tanda-tanda tanaman porang siap panen adalah bila daunnya sudah mengering dan jatuh ke tanah. Di Indonesia, panen sebaiknya dilakukan pada musim kemarau, sekitar bulan Mei sampai Juni. Penyimpanan. Setelah dipanen, ubi porang perlu dibersihkan dan disimpan dalam ruangan berventilasi baik pada suhu dingin sekitar 10 derajat Celcius. Pada kondisi ini, ubi dapat disimpan hingga berbulan-bulan. Lahan terbuka. Lahan yang bisa ditanami porang adalah lahan terbuka dengan naungan perpohonan. Untuk cara menanam porang di lahan terbuka, bersihkan dulu lahannya dari gulma, lalu dibajak, singkal atau lakukan proses penguburan lahan. Setelah itu, buat beludan dan lubang tanam dengan jarak 25 x 50 cm atau 25 x 60 cm. Tanaman porang juga bisa tumbuh pada jenis tanah apapun, namun tanah gembur yang tidak tergenang air dan memiliki pH 6-7. Hama dan penyakit. Hama dan penyakit adalah organisme yang mengganggu tanaman budidaya sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya terhambat. Kerangka konsep. Porang termasuk dalam famili Araceae yang jenis tanaman umbi-umbian yang mampu hidup di berbagai jenis dan kondisi tanah. Bab 3. Metode penelitian. Tempat dan waktu. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan April 2014 di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk. Bahan dan alat. Pertama, bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman porang yang ada di lokasi penelitian. 2. Alat. Alat yang digunakan yaitu tali rapia, roll meter, parang, kamera, panduan deskriptor tanaman porang, alat tulis, jangka sorong, cetok, real color wheel, pengkarakter warna, termometer, dan penggaris. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan April 2014 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian dilakukan 4 tahap, yaitu survei awal, survei dan penentuan lokasi penelitian, pengamatan karakter morfologi, serta wawancara terhadap respon petani. Penelitian ini melibatkan informasi keberadaannya. Informasi kunci adalah tokoh masyarakat atau berapa petani. Informasi lainnya ditentukan berdasarkan informasi dari kunci dengan menggunakan prinsip snowball sampling. Dari tiap lokasi ditentukan satu respon petani porang dan diambil satu snowball sampling atau sampel. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.